Apakah ini bagian dari kegagalan revolusi akhlak Habib Rizik Shihab? Dalam setiap pertemuan yang dikumandangkan adalah tentang revolusi akhlak. Sebenarnya saya sepakat dengan kata-kata revolusi akhlak, karena pernyataan dari Habib Rizik tentang revolusi akhlak itu harus dimulai dari diri sendiri, ya. Kemudian nanti baru masuk kepada adalah level individu. Artinya, kalau kita bicara revolusi akhlak di tataran level individu, maka bagaimana caranya rakyat dan bangsa Indonesia ini, semua elemen bangsa kita ajak secara bersama-sama melakukan perubahan secara cepat. Kalau ada orang yang memandangkan tentang revolusi akhlak yang dimulai dengan diri sendiri, harusnya juga yang menyampaikan dan pengikutnya juga harus memulai dengan revolusi akhlak. Makanya saya bilang tidak boleh kita mengumpat, tidak boleh kita menghina, tidak boleh kita mencela, tidak boleh kita mendoakan yang jelek-jelek terhadap orang lain. Hal seperti inilah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, untuk mendoakan jelek terhadap orang lain. Bahkan terhadap pemimpin kafir sekalipun dilarang untuk mendoakan yang jelek-jelek. Nah, kalau ada seorang ulama yang mendoakan jelek-jelek terhadap orang lain seperti ini bagaimana ini? Dan tidak boleh juga menghina dan mendoakan yang jelek-jelek terhadap pemerintah, karena itu bagian dari revolusi akhlak yang pertama kali harus dilakukan oleh diri sendiri. Apalagi kalau berita ini benar, penyerangan terhadap umat Muhammadiyah yang dilakukan oleh pengikut daripada warga PKS. Tambah lagi dengan tadi berita pagi berikut. Sekitar pukul 00.30 WIB di jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 50 telah terjadi penyerangan terhadap anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas. Anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang, kemudian melakukan tindakan tegas terukur, sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang, meninggal dunia sebanyak 6 orang. Kalau itu benar, bagaimana dengan pernyataan HRS sendiri? Ada yang berpikir revolusi akhlak itu, kalau dengar kata revolusi, revolusi bersenjata atau revolusi pemberontakan. Habib Mohsen, tidak betul. Kami ini. Nah, kalau demikian, apakah ini bisa dikatakan sebagai bagian dari kegagalan revolusi akhlak yang dikumandangkan oleh Habib Rizik? Karena kenapa? Karena mengumpat dan menghina itu tidak pernah diajarkan di dalam Islam. Kita menghadapi orang kafir, orang yang dolim atau pemimpin yang dolim saja, tidak pernah diperintahkan untuk dihadapi dengan celaan dan hinaannya. Kita belajar saja pada sejarahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Ketika Nabi Musa dan Nabi Harun diperintahkan oleh Allah untuk menghadapi Fir'aun, Raja Fir'aun, tahu Raja Fir'aun? Raja yang dolim, yang sangat kejam, raja yang mengakui terhadap dirinya sebagai Tuhan.
karena memang sudah merasa berkecukupan, semuanya bisa dilakukan dengan dirinya sendiri, semuanya bisa dilakukan, bahkan bisa mematikan katanya dan menghidupkan seseorang, karena dengan hukum-hukum yang dibuat oleh Fir'aun, dia nanti bisa mematikan sekaligus bisa menghidupkan orang lain, bisa menghidupkan dan mematikan rakyatnya. Itu kan Fir'aun ya. Iya. Di dalam Al-Quran misalkan Fir'aun disebutkan oleh Allah. Faqala ana rabbukumul a'la. Seraya Fir'aun berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang lain juga disebutkan. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Dan Fir'aun berkata, wahai para pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan sebagimu selain aku. Bukan ada Tuhan selain aku. Artinya bahwa Fir'aun itu adalah mengaku sebagai Tuhan. Ini orang pemimpin yang zalim ya. Makanya ketika Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun, itu dengan perkataan yang lemah, lembut, tidak dengan hinaan, tidak dengan cacian, tidak dengan bahasa yang sarkastik, tidak dengan menghina dan memfitnah pemimpin. Menghadapi Fir'aun yang zalim saja, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, Allah memerintahkan dengan perkataan yang lemah, lembut. Dalam Al-Quran disebutkan Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya, kepada Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan dia sadar dan takut. Allah dalam Al-Quran memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menghadapi Fir'aun dengan qaulan layyinan, dengan perkataan yang lemah lembut. Artinya menghadapi pemimpin yang kafir, menghadapi pemimpin yang musyrik, pemimpin yang zalim, itu masih diperintahkan dengan perkataan dan perbuatan yang lemah lembut. Itu perintah Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Kemudian Nabi juga yang pernah saya sampaikan, itu ketika diminta oleh sahabat, ud'u 'alal musyrikin, doakanlah wahai Rasulullah menjadi celaka orang-orang musyrik. Apa katanya Rasulullah? Inni lam ub'as la'anan, aku tidak diputus untuk melaknat seseorang, wa inna ma bu'istu rahmatan, hanya saja aku diutus untuk memberikan rahmat. Rasulullah saja diminta oleh sahabat untuk mendoakan celaka terhadap orang yang musyrik, Rasulullah enggan mendoakan celaka ya, karena Rasulullah tidak diutus untuk melaknat seseorang atau membuat atau mendoakan seseorang celaka, tapi Rasulullah diutus untuk memberikan rahmat. Dalam sejarahnya tidak pernah Rasulullah itu melaknat terhadap seseorang, termasuk kepada orang kafir, termasuk kepada orang yang musyrik, apalagi mendoakan terhadap sesama Islam. Itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun umat Islam itu berbuat dosa, ya, tidak pernah mendoakan dia menjadi celaka. Itu Rasulullah. Nah, sebagai ulama pewaris para nabi, maka juga harusnya beliau tidak boleh mendoakan celaka terhadap orang-orang yang tidak seakidah dengan dia, karena itu tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah.